Nah, tapi ya memang kalau kita sendiri nggak yakin gitu ya, ya kita bisa cari jalan lain lah gitu. Kadang-kadang seringkali yang jadi masalah kita sendiri itu nggak yakin, kita sendiri nggak yakin kita bisa sukses atau enggak gitu di bidang tersebut gitu, atau di pekerjaan bisnis tersebut gitu kan. Nah, apa yang biasanya membuat kita sendiri nggak yakin? Ya kita Oke, kita lanjutkan untuk menjawab apakah benar kalau seandainya kita mau jadi pebisnis, kita harus siap menghadapi ketidakpastian. Ya itu mungkin ada kalanya benar gitu ya. Tapi apakah akan selalu kita itu akan dengan mudah menilai gitu atau memvonis bahwa orang-orang yang menjadi pebisnis itu masa depannya itu tidak pasti, masa depannya tidak akan cerah gitu ya. Nah, saya pikir nggak bisa lah seperti itu mah gitu ya. Tentu kan ya kalau dilihat gitu ya dari banyak contoh-contoh, ya banyak juga kan pebisnis-pebisnis yang pada akhirnya sukses. Ya biarpun tidak sedikit juga pebisnis-pebisnis yang memang gagal gitu. Nah, cuma kan yang kita bisa lakukan, mungkin kita bisa berusaha untuk meminimalisir potensi kegagalan itu gitu. Nah gitu. Terus terkait dengan tadi ya, kita mungkin kan perlu juga mampu untuk meyakinkan orang-orang terdekat kita, keluarga kita, ayah kita, ibu kita, istri kita misalkan, atau calon mertua kita misalkan, bahwa ya kita tetap bisa survive, tetap kita bisa memberikan penghasilan yang terbaik gitu kalau misalkan kita mau jadi pebisnis sekalipun gitu. Nah, tentu disitulah pentingnya kita mampu membangun komunikasi gitu ya, komunikasi yang benar-benar bisa membuat orang-orang itu percaya gitu. Nah, di sini tentu saya tidak ingin menilai wah orang tua yang seperti itu tuh yang tidak mendukung anaknya jadi pebisnis, atau mertua yang juga tidak merestui kalau ada calon menantu yang jadi pebisnis di awal-awal gitu. Nah, itu orang-orang tua yang pikirannya terbelakang gitu ya. Enggak, saya enggak ingin menilai seperti itu. Ya kita coba apresiasi dulu lah, minimal niat baik orang tua kita gitu ya. Tentu kan yang namanya orang tua gitu. Nah, pasti berharap ya anaknya itu tetap mendapatkan yang terbaik, tetap bisa masa depannya itu aman gitu. Kan orang tua pasti niatnya seperti itu, niatnya baik sebenarnya kan gitu. Nah, cuma mungkin kan faktor pengalaman atau pengetahuan masa lalu mereka yang pada akhirnya membentuk cara berpikir orang tua kita. Nah, disinilah kita sebagai anak-anak muda yang harusnya mampu membangun komunikasi yang baik dengan orang tua kan gitu, seperti itu ya. Harus mampu membangun komunikasi yang baik, bukannya malah ya dikit-dikit bersih tegang gitu, dikit-dikit konflik gitu ya. Ya coba ya perbaiki hubungan kita juga ya dengan orang tua kita atau orang-orang terdekat kita yang memang kita ingin yakinkan bahwa kita benar-benar punya niat yang benar ya, niat yang serius gitu untuk jadi pebisnis gitu ya. Kalau memang kita memang mau jadi pebisnis gitu. Nah, itu jadi yang perlu kita pahami gitu ya. Ya wajar misalkan kalau pada akhirnya ada orang tua yang lebih memilih anaknya untuk menjadi pegawai saja gitu, atau untuk menjadi PNS misalkan gitu ya. Ya kan enak misalkan kata orang tua ya udah gajinya pasti gitu. Terus juga ada gaji ke-13, ada tunjangan ini itu. Kalau sudah berhenti atau sudah pensiun juga ada uang pensiunnya gitu kan. Nah, jadi passive income lah katanya mungkin. Nah, ya karena mungkin pengalamannya atau pengetahuannya berkutat di situ, ya wajar kemudian itu juga ingin ditularkan kepada anak-anaknya kan. Nah, itu ya wajar, nggak ada masalah. Nah, tinggal kita ya mampu meyakinkan. Nah, ini masalahnya bisa jadi kan orang tua atau orang-orang terdekat kita merasa tidak yakin, bisa jadi ya mungkin mereka melihat ya kita sendiri selama ini seperti apa.
apa ya, keseharian kita gitu ya, pengalaman-pengalaman kita gitu ya. Ya misalkan kalau kita selama ini juga hidupnya nggak jelas, hidupnya juga luntang-lantung, misalkannya nggak pernah apa ya, memberikan sesuatu yang berarti, bermanfaat gitu ya. Nah mungkin kan wajar ketika pada akhirnya orang tua atau orang-orang terdekat kita tidak mendukung kalau kita pengen jadi pebisnis gitu ya. Yang menurut mereka kan pebisnis penghasilannya nggak pasti gitu ya, ditambah lagi dengan ya melihat karakter kita gitu yang juga tidak meyakinkan gitu. Tapi ya kalau semisal ya kita meyakinkan gitu ya, selama kehidupan keseharian kita itu kita senantiasa apa ya, pekerja keras, kita disiplin, kita misalkan tekun gitu kan, kita seringkali mampu memberikan manfaat bagi sesama gitu ya, pasti itu akan lebih meyakinkan ketika kita misalkan mengemukakan keinginan kita untuk jadi pebisnis gitu. Tapi kalau orang-orang terdekat kita yang memang sudah mengenal kita sendiri itu merasa ya apa sih pengen jadi pebisnis, selama ini juga kadang-kadang ya hidupnya nggak jelas gitu gitu. Nah itu yang biasanya agak meragukan gitu kan, agak meragukan. Nah makanya kan di situ perlu memberikan bukti terlebih dahulu gitu kan. Nah apalagi bagi teman-teman yang memang masih muda nih gitu ya, yang masih muda, yang belum banyak tanggungan gitu, tanggungan keluarga, tanggungan istri, tanggungan anak misalkan ya, ini sebenarnya kesempatan yang paling bagus gitu untuk kita bisa ya mulai gitu. Kalau memang niat jadi pebisnis bisa mulai, karena kalaupun ya kita mulai, kita jalankan terus kemudian kita gagal sekalipun ya itu masih banyak waktu buat kita nyoba lagi gitu. Kita nyoba lagi sampai nanti jatah gagal kita habiskan gitu ya. Nah setelah jatah gagal kita habiskan ya, kita kan sudah bisa memetik hasilnya ya gitu. Sudah bisa memetik hasilnya ya, pada akhirnya kan nanti akan ada tuh yang namanya kestabilan, baik kestabilan apa ya, pekerjaan yang pasti, penghasilan juga gitu kan, yang itu bisa meyakinkan orang-orang terdekat kita gitu kan. Nah jadi ya nggak apa-apa kalau misalkan kita masih muda, kita coba aja gitu ya, seperti itu gitu. Nah tapi ya memang kalau kita sendiri nggak yakin gitu ya ya kita bisa cari jalan lain lah gitu. Kadang-kadang seringkali yang jadi masalah kita sendiri itu nggak yakin kita sendiri nggak yakin kita bisa sukses atau enggak gitu di bidang tersebut gitu, atau di pekerjaan bisnis tersebut gitu kan. Nah apa yang biasanya membuat kita sendiri nggak yakin ya, saya pikir ya paling kenal lah, paling tahu diri sendiri gitu ya. Nah gini sebenarnya teman-teman ya, ya terkadang ya gitu, kalau bagi saya ya, ini bagi saya sekali lagi menurut pendapat saya gitu ya, kenapa saya memutuskan untuk jadi pebisnis ya, karena saya kenal diri sendiri gitu, bahwa ya dari pengalaman-pengalaman hidup gitu ya, dari pengalaman-pengalaman mencapai keberhasilan ya dalam hal apapun ya di waktu-waktu sebelum jadi pebisnis, yaitu kemudian membentuk suatu pemikiran atau membentuk suatu apa ya, optimisme lah gitu ya. Kalau kemudian saya menekuni bisnis pun ya insya Allah saya bisa mencapai keberhasilan gitu ya. Disitulah yang kemudian menjadi modal awal yang bikin optimis lah gitu. Kalaupun terjun di bisnis yang katanya punya apa ya, yang katanya banyak ketidakpastian gitu, tapi ya tetap saya merasa yakin gitu, merasa yakin wah minimal bisalah mencapai sesuatu yang juga luar biasa di masa depan gitu. Nah itu kembali lagi pada diri kita sendiri, seberapa kenal sih kita terhadap diri kita gitu ya. Nah kalau memang kita sendiri nggak yakin sama diri kita sendiri gitu ya, ya pada akhirnya kan seringkali ya udahlah gitu, kita mending ngikut aja sama orang lain gitu. Kita jadi pegawai gitu, setidaknya nanti dengan jadi pegawai kita dikondisikan gitu,
kita dikondisikan dengan aturan-aturan, kita dikondisikan dengan sistem-sistem, dengan kultur yang ada di dalamnya gitu kan, sehingga kita mudah-mudahan terbawa bagus gitu, terbawa ke arah yang lebih baik gitu. Ketimbang kita buka usaha sendiri, ya kita yang harus mampu menentukan gitu ya, menentukan apa lingkungan kerja kita, menentukan apa ya, berapa yang ingin kita hasilkan gitu ya, menentukan budaya yang ingin dibangun seperti apa gitu. Nah itu kan kalau misalkan kita sendiri nggak yakin, ya kita ya berat, mungkin ya wajar sih kalau kemudian kita nggak percaya diri gitu. Nah seperti, tapi ya bukan berarti saya menilai oh berarti selama ini orang-orang yang jadi pegawai itu adalah orang-orang yang nggak yakin terhadap dirinya sendiri gitu, atau nggak kenal sama dirinya sendiri. Nggak, saya tidak menilai seperti itu ya. Tentu kan ya banyak pertimbangan lah gitu antara orang yang memilih jadi pegawai atau memilih jadi pengusaha gitu ya. Ya mungkin kan orang-orang yang menjadi pegawai pun ya dia tuh sebenarnya sudah tahu, sudah mengenal dirinya sendiri, tapi dia tuh juga ingin bahwa apa yang ingin dia capai itu bisa lebih lebih cepat peluang keberhasilannya gitu. Tidak hanya ya dia mampu untuk melakukan pengembangan diri, tapi dia tuh ingin juga disupport oleh lingkungan gitu, oleh lingkungan, oleh sistem, oleh kultur misalkannya gitu, aturan-aturan di suatu institusi atau perusahaan yang mungkin itu bisa lebih mempercepat progres perkembangan karirnya. Kan itu bagus gitu ya kalau misalkan seperti itu. Yang mungkin masih menurut saya agak kurang ya kalau misalkan ya diri sendiri juga belum tahu gitu ya, belum mengenal diri sendiri gitu ya, terus juga kemudian menggantungkan pada sistem gitu, menggantungkan pada orang lain gitu, pada institusi lain kan gitu ya, akhirnya kan kemudian terbawa gitu tanpa kita punya target sendiri kan, seperti itu.